Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jadi lebih bermakna. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Majnun sedang terkapar tak berdaya setelah menyanjung cinta dengan bait saja yang dia perdendangkan. Dan dengan begitu, si Majnun terkenal di seluruh penjuru tanah itu sebagai seorang pecinta, guys. Bagaimanakah nasib si Majnun selanjutnya? Apakah dia akan menemukan penawar atas rasa sakit yang dia derita? Rizky akan lanjutkan kisah si Laila Majnun. Namun sebelumnya, buat yang baru temukan channel ini, jangan ragu untuk selalu dukung dengan cara klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kisah cinta menarik yang akan Rizky hadirkan setiap harinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Rizky hadirkan untuk kalian kisah cinta Laila Majnun episode selanjutnya. Selamat menyaksikan. Mereka tak mengetahui seberapa besar sesungguhnya cintanya untuk Laila. Mereka-mereka yang tak pernah merasakan rasa sakit seperti ini takkan dapat memahaminya, apalagi menasehatinya. Ucapan-ucapan mereka tidak memadamkan api cinta Majnun, namun justru memperbesar nyala api itu. Dan ketika mereka telah selesai menasehatinya, lautan api itu menyala jauh lebih besar daripada sebelumnya. Hasrat Majnun tumbuh berkembang seiring dengan berlalunya hari. Dan dengan berkembangnya hasrat itu, reputasinya di antara keluarga dan teman-temannya pun merosot, guys. Namun, kerabat dekatnya dan terutama ayahnya tercinta, Sayyid, tidak merasa putus asa. Mereka menyadari bahwa saat-saat tergelap biasanya muncul sesaat sebelum matahari terbit. Dan dengan cinta kasih dan kesabaran mereka yakin akan dapat menyembuhkan Majnun. Sekali lagi, Sayyid mengadakan pertemuan dengan para tetua suku untuk membicarakan permasalahan putranya. Setelah berdebat, akhirnya pikiran para tetua tertuju pada Mekah dan rumah suci Allah. Ka'bah, benar Ka'bah, guys. Setiap tahun, beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta orang datang mengunjungi tempat tersebut untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka juga berdoa, memohon ampunan serta pertolongan dari Allah. Mengapa tidak mengajak Majnun ke Mekah? Bagaimanapun juga, kata salah seorang tetua, hanya Allah yang dapat membuka gembok yang tak dapat dibuka oleh manusia yang lemah. Mungkin Allah dengan belas kasihnya akan memberikan pertolongan dan menyembuhkan bocah yang hancur karena penderitaannya. Ka'bah adalah tempat untuk berdoa dan merenung bagi umat manusia dan juga para malaikat. Ka'bah adalah altar bagi surga dan bumi, di mana setiap manusia memohon ampunan dan juga pertolongan Allah. Jadi bagaimana mungkin Allah tidak membantu kita? Ayah Majnun sepakat dengan ide tersebut, guys. Dan pada hari pertama di bulan terakhir pada tahun itu, bulan dilaksanakannya ibadah haji, ia berangkat menuju Mekah dengan menggunakan sebuah karavan kecil yang ditarik oleh unta. Majnun yang masih terlalu lemah untuk berjalan diangkut dengan sebuah tandu bak seorang bayi yang tidur di sebuah box. Akhirnya mereka tiba di Mekah dan mulai mendirikan perkemahan. Seperti yang telah dilakukan di sepanjang perjalanan, Sayyid memberikan derma atau sebagian hartanya dengan cara melempar-lemparkan emas di keramaian, seolah yang dilemparkannya hanyalah butiran-butiran pasir, guys. Hatinya yang terbebani oleh keputusasaan segera terasa ringan begitu ia melihat Ka'bah dengan ribuan manusia berjubah putih berjalan mengelilinginya seperti ngengat-ngengat mengelilingi nyala lilin. Ia tak sabar lagi, guys, menunggu tiba saatnya ia menyerahkan putranya yang sakit ke hadapan Allah dan berdoa memohon bantuannya. Akhirnya tibalah saatnya bagi mereka untuk melakukan ibadah tersebut, guys. Perlahan ia menggandeng lengan putranya. Sayyid berkata, "Putraku, ini adalah rumah suci, rumah bagi mereka-mereka yang tak punya teman. Ini adalah rumah suci yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan
penyakit-penyakit yang tak ada obatnya sekalipun. Ya, putraku, disinilah tempat jika Allah berkehendak di mana babak hidupmu akan berakhir dan dimulailah babak yang baru. Kita telah datang ke tempat ini agar mendapatkan penghiburan dari Allah dan menemukan pembebasan dari penderitaanmu. Sebut nama Allah dengan nama-nama terindahnya dan mohon agar Ia bersedia membantumu. Mohon padanya agar Ia dapat menyelamatkanmu dari keinginanmu yang mendalam. Mohon agar Ia berbelas kasih padamu untuk memberikan perlindungan dan membimbingmu kembali ke kesadaran dan kebaikan. Katakan pada Allah betapa tak bahagianya dirimu dan mohon agar Ia bersedia membuka pintu kesedihanmu dan membiarkannya pergi. Mohon agar Ia dapat membebaskanmu dari hasrat-hasrat jahatmu sebelum semuanya terlambat. Pergilah putraku dan lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Awalnya ucapan Said membuat putranya menangis, guys. Namun kemudian Majnun mulai tertawa. Ia loncat dari tandu dan bergegas berjalan menembus kerumunan orang. Dan ketika tiba di hadapan Ka'bah, ia mulai memukul-mukulnya dengan kepalan tangannya. Lalu dengan suara yang menggema antara tawa dan tangis, ia berteriak, guys. Ya, akulah yang telah mengetuk pintumu. Hari ini aku, Majnun, si gila, si bodoh yang telah menjual hidupnya hanya demi cinta, dan biarkan aku menjadi budak cinta untuk selamanya. Ya Allah, katakan padaku bahwa aku akan mendapatkan kembali kesadaranku jika aku tinggalkan cintaku. Tapi sejujurnya, ku katakan bahwa hanya cintalah yang kumiliki. Cinta adalah kekuatanku. Jika cinta itu mati, maka aku akan mati bersamanya. Begitulah takdirku, seperti yang telah kau ketahui ya Allah. Kumohon kepadamu, biarkan cintaku tumbuh. Biarkan ia berkembang menjadi sempurna dan berlangsung terus menerus. Bahkan jika aku berangsur menghilang lalu mati, izinkan aku minum dari mata air cinta hingga dahagaku terpuaskan. Dan bila aku sudah mabuk karena anggur cinta, biarkan aku menjadi lebih mabuk lagi. Ya Allah, mereka bilang aku harus membuang Laila dari pikiranku dan menghancurkannya segala hasrat di hatiku untuknya. Tapi, ku mohon kepadamu ya Allah, agar kau melukis dalam-dalam wajahnya di benakku dan buatlah agar hasratku kepadanya semakin besar. Ambillah apa yang tersisa dari diriku dan tawarkan kepadanya sebagai hadiah. Ambil nyawaku dan berikan kepadanya. Ya Allah, biarkan ia mencaci makiku, menghukumku, menyiksaku. Aku tak peduli. Aku bersedia mengorbankan hidupku demi kecantikannya. Tidakkah kau lihat bagaimana aku terbakar cintanya? Meskipun aku tahu, aku tak akan pernah terbebas dari penderitaanku ini. Aku tak peduli, karena memang begitulah seharusnya. Oleh karena itu, ya Allah, demi kebaikanmu dan juga demi cinta, biarkan cintaku tumbuh semakin kuat seiring dengan berlalunya waktu. Hanyalah cinta yang kupunya, dan begitulah keinginanku. Said mendengarkannya dengan takjub saat Majnun berteriak-teriak. Apa yang dapat dilakukannya kini? Tujuan terakhir mereka melakukan ibadah haji ke rumah Allah telah gagal. Kini ia yakin bahwa tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melepaskan rantai cinta yang telah mengikat hati putranya. Mereka meninggalkan Makkah dan mulai melakukan perjalanan panjang untuk kembali pulang, di mana teman-teman Majnun serta sanak saudara menanti dalam harap-harap cemas. Ketika mereka sampai, seluruh anggota keluarga berlari keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Bagaimana? Tanya mereka. Ceritakan pada kami, apakah Allah telah menyembuhkan penderitaan Majnun atau tidak? Said hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Air mata mengaburkan pandangannya. Aku sudah berusaha semampuku, katanya. Dengan lemah, ku katakan kepadanya, bagaimana cara memohon pertolongan Allah
agar ia dengan segala belas kasihnya dapat membebaskan putraku dari penyakitnya, yaitu Laila si kemarat itu. Tapi Majnun memiliki ide lain. Jadi apa yang dilakukannya? Ia justru mendoakan Laila untuk mengutuk dirinya sendiri.